Oke guys, kembali lagi bersama saya Nova Desi Pasca Kifari dengan juga putra saya Bang Sumina. Oke, di sini saya berada di program studi rekayasa otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Oke, guys, di sini benar saya ingin menjelaskan beberapa tentang dasar C++ lanjutan. Di mana mata kuliahnya adalah algoritma dan pemrograman yang mengaku dosen yaitu Pak Rafiq sendiri. Oke, langsung saja kita masuk ke alur pembelajaran. Di sini alur pembelajarannya itu kita akan membahas kembali eh, seperti variabel, keberadaan dan array yang sebelumnya. Dan di situ tuh kita bedanya berada di bahasanya atau sintaksnya. Jadi itu apa yang bikin beda di sini tuh yang beda bahasanya. Kalau yang kemarin kan kita pakai Python, nah sekarang kita menggunakan bahasa yang lebih tinggi atau high level. Nah, ketika kita membahas tentang high level, tidak jauh kita membahas tentang C++. Pasti udah banyak yang sudah tahu bahasa C++, sudah banyak juga yang sudah menggunakan bahasa itu karena emang sangat sering digunakan. Karena ya untuk Python itu memang untuk basic atau pemula atau yang lebih pemulanya lagi itu namanya Scratch. Di situ adalah awal mula tentang pemrograman. Nah, di sini kita setelah memasuki garis Scratch, terus naik lagi ke Python. Setelah Python kita pelajari dengan bahasa-bahasa yang cukup mudah, namun tidak bisa kita lakukan untuk pemrograman bahasa lebih lanjut. Karena bisa akan merasa tertinggal ya karena juga bahasanya kurang responsif, jadi kurang pas ya kalau untuk pemrograman yang lebih high level. Nah, di sini kita menggunakan C++ sesuai judul kita yang kita bahas tadi di awal. Nah, di sini yang lalu jalannya yaitu ada variabel, tiga data dan konstanta. Mungkin kalian ada yang belum tahu tentang itu karena di materi sebelumnya juga belum kita bahas. Nah, di sini terus ada juga array dan vektor, mungkin teman-teman masih belum mendengar, itu kita bisa bahas nanti. Terus kemudian ini ada input yang pastinya adalah sebuah masukan dari sebuah yang uh, cek kita masuki. Nah, kemudian ada fungsi, terus ada scope variabel global dan lokal. Kita akan membahasnya nanti. Kemudian ada komentar. Komentar di sini berbeda. Python dan bahasa C++ itu lumayan cukup berbeda bahasa ini. Dan namespace std di sini yang awal mungkin aku nggak paham, jadi cukup paham karena di sini ada tempat untuk penyimpanan file atau biar agar tidak tertukar. Kemudian di sini ada juga latihan konversi, suhu, kalkulator dan pengolahan data mahasiswa. Di sini nanti kita akan memilih salah satunya, yaitu konversi suhu atau kalau kalkulator ada pengolahan data. Nanti kita pilih salah satu untuk melakukan prakteknya seperti itu. Jadi, apa? Ya, kita akan membahas tentang variabel dalam bahasa C++. Nah, di sini ada tipe datanya yaitu integer, kemudian ada edge yaitu variable name, dan 15 sebagai value. Nah, di sini tuh pembahasannya pasti kalian sudah punya pemikiran ya teman-teman. Data tipe datanya itu integer. Nah, yang kita buat di sini adalah variabel nama atau sebuah tempat penyimpanan yang dimana penyimpanan itu berisikan di sini integer berupa bilangan bulan yaitu 15. Sama saja kurang lebih juga tidak jauh berbeda dari bahasa Python. Kemudian ada di sini tipe data. Nah, di sini ada tipe data boolean, kemudian ada char, integer, dan float, dan double. Nah, deskripsi di sini storage through false values. Terus kemudian char, storage single factor, letter or number or a, c, I values. Dan di sini ada integer, storage,
stores whole numbers without decimal. Then di sini ada float, stores fractional numbers containing one or more decimal subsets for showing six, seven decimal digits. Di sini terus ada double, di sini 8 byte stores fractional numbers containing one or more decimal sufficient for storing 50 decimal digits. Nah, untuk tipe data lebih lengkapnya bisa kita lihat di sini. Kalau kita mau lihat secara lebihnya bisa tidak saja. Kita bisa mencarinya menggunakan screenshot saja dan kita bisa masuk dalam snooping. Kita harus memulai sini. Cek. Di sini kita bisa mencari sebuah namanya dari kopi. Dan kita cari ke dalam sebuah website teman-teman. Mari satu di sini Microsoft. Nah, di sini ada bahasa Interjel. Nah, di sini pendekatan void. Nah, kita bisa tahu void itu gunanya untuk apa. Kalau misalkan nggak bisa berbahasa Inggris, kita juga bisa untuk bahasa Inggris. Karena jujur saya kurang fasih bahasa Inggris. Di sini kita bisa melihatnya, kita bisa menggunakan bahasa Inggris. Share tidak ada langsung memakai dari kita. Di sini kita bisa cari yang kembali. Di sini ada void, kemudian ada bohong, kemudian false, true, dan masih banyak lagi ya. Terus ini benar-benar kalian bisa mencari satu persatu tentang bagaimana caranya mencari tentang satu persatu dari mereka. Terus sudah di situ kita bisa mulai di dalam sini. Sudah masuk konstanta. Nah, di sini variabel yang tidak bisa diubah nilainya, yaitu jadi konstanta itu variabel yang tidak bisa diubah nilainya. Jadi kalau udah konstanta, value ini tidak akan bisa berubah. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Tinggal kasih saja di depannya atau di atasnya kita itu. Kalau ini adalah sebuah variabel.
kemudian untuk array sendiri kita tahu sendiri ya, itu adalah sebuah list yang dimana menggunakan satu tipe data saja. Dan di sini variabel yang memiliki lebih dari satu nilai. Syntax for declaration, nah di sini artinya adalah bahasa untuk deklarasi. Tipenya yaitu tipe array dengan nama, terus array dan size. Gitu. Nah, kemudian di sini ada vektor, merupakan array dinamis yang dimana dapat menyesuaikan jumlah isi. Ini. Nah, kemudian di sini perbedaan array dan vektor adalah yang kita tahu tambah kurang. Kalau array itu tetap fix, ya dapat berubah. Namun kalau vektor dinamis, dapat bertambah, bisa berkurang. Tapi kalau array itu benar-benar nggak bisa gitu ukurannya. Kemudian untuk kemudahan terbatas, tidak punya fungsi seperti pushback, size dan lain-lain seperti pushback, size, insert dan lain-lain. Nah, di sini untuk performa lebih cepat karena sederhana. Mungkin lebih lambat karena main jam dinamis. Nah, di sini emang performa array lebih cepat ya. Karena memang bahasanya lebih gampang tapi no vektor. Kalau vektor dia lebih teliti dalam sebuah programnya satu persatu itu bisa pelit sekali. Kemudian untuk inisialisasi harus menentukan ukuran saat inisialisasi. Bisa langsung berisi elemen ukuran fleksibel vektor. Terus kalau untuk A itu cocok untuk data kecil atau ukuran tetap. Tapi kalau data berubah-ubah itu ikutnya pakai yang vektor seperti itu. Nah, kemudian di sini ada untuk menambahkan data. Jadi using the pushback, kemudian ada diurungkan dan untuk secara metodenya. Di sini penemukan cuma ada variabelnya di sini 1, 2, 3, 4, ya kan di sini. Cuman kalau kita menggunakan vektor tadi bisa untuk menambahkan data. Caranya bagaimana sih kalau pakai dasar C11 itu dengan memberikan pushback dengan tambahan 5, nanti otomatis dia akan menambahkan 5. Dan nanti saya coba sendiri. Oke, saya coba sini untuk di sini tuh ada yes, yes. Dan bisa saya langsung saja. Itu kita bisa mencobanya. Otomatis di sini ini ada error karena mungkin ada kekurangan di sini. Oke, kita coba kekurangan kurungnya. Nah, di sini tetap terminal tambahkan 5 itu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi. Ujung, kemudian masuk kembali. Untuk menghapus data, caranya cukup sama, yaitu ketika order back di sini nggak bisa elemen terakhir. Nah, kemudian ketika order rs else kemudian kurung buka order begin, buka tutup tambah satu
itu itu menghapus elemen indeks satu, di mana habis itu ketika memprogram yang bagian ini menghapus elemen dengan range tertentu. Ketika sudah sampai sini akan menghapus seluruh elemennya seperti itu. Lanjut, untuk mengakses data kita bisa menggunakan program system dengan menggunakan using the index kurung siku dengan operator seperti itu untuk mengakses datanya. Nah, berarti kan kita menggunakan data yang nolnya itu 4.32, jadi di order 0. Terus untuk menampilkan data di sini ada std out. Jangan lupa menggunakan ini karena ini bersifat wajib ketika ini agar bisa dibaca untuk elemen tertentu. Kemudian di sini program bisa dimasukkan biar output semua tuh elemen keluar. Nah, ini yang saya bahas tadi. Input sin menggunakan simbol, sedangkan out menggunakan masuk. Jadi ini keluar, kalau out itu masuk. Nah, variabel tempat penyimpanan input dari user. Seperti ini ya teman-teman. Store the input in the string get line to STR. Kemudian untuk fungsi function type, di sini function name ada terus formal parameter. Nah, di sini parameternya. Kemudian ini function header, di sini bodinya, di sini bagian return statement, jadi mengembalikan sebuah nilai. Di sini lah yang bernama function definition. Kemudian untuk scope variabel di sini tuh perbedaannya di mana sih, ada yang global ada yang lokal. Nah, kalau kita bahas tentang global dulu ya, variabel. Kalian pasti paham sekali tentang bagaimana cara memanggil sebuah fungsi. Kalian paham tentang itu? Kan kalau memanggil sebuah apa ya variabel itu juga bisa kan, tidak hanya fungsi saja. Di sini ini kan tidak ada sebuah fungsi yang menghalangi dia, jadi dia bisa dipanggil dengan siapa saja. Tapi kalau ini harus dipanggil fungsi, tidak bisa terserah dipanggil, itu nggak bisa karena udah di dalam fungsi, jadi nggak bisa manggil seperti ini. Tapi kalau manggilnya di dalamnya ini itu baru bisa, jadi hanya lokal saja. Tapi kalau ini global alias bisa semua. Kemudian untuk komentar, nah di sini tuh komentar kalau di bahasa Python itu menggunakan stack, bukan menggunakan slash apa ini, pokoknya garis miring juga seperti itu tidak bisa ya. Tapi kalau di bahasa Python itu menggunakan stack atau pagar yang saya tahu. Kemudian di sini ada stack di include stream. Jadi daripada kayak gini nih cukup ribet ya, mendingan using namespace itu ditaruh di sini agar tidak ribet bahasa tulis satu-satu tuh cukup ribet ya. Kita dengan program tuh pastinya ingin membuat semua itu simple ya, di sini saja seperti itu untuk penyimpanan ya itu. Namespace lainnya tuh ada yang bisa assign using atau tidak. Jadi begitu teman-teman yang sudah menonton dan menyaksikan bagaimana cara memberikan sebuah variabel dan sebuah apa ya, tipe data dan mengenal di bahasa C++. Jadi semoga kalian dengan apa yang saya omongkan. Apabila kurang paham berarti Anda kurang fokus, terlalu memikirkan video aku seperti saat maksudnya seperti teman-teman di YouTube. So, terima kasih bersama saya mengenai verifikasi. Saya ucapkan goodbye dan salam sehat, salam semangat, jangan stres dan mentah-mentah. Amin.